optimisme iya, tapi kita mesti realistis. Angka 5% indef itu adalah angka realistis pemerintah dengan target 5,4. Harus melakukan apa? Mas Rizal, tadi berbicara tentang daya beli dan semuanya yang turun, dan salah satu untuk mendorong itu adalah mungkin tentang kebijakan pajak. Setuju nggak pajak diturunkan? Tapi saya yakin kalau MBK dijalankan, diawasi dengan benar, saya yakin itu akan menjadi salah satu game changer di ekonomi kita. Mas, tapi 2026 kalau dari sisi usaha apa kira-kira mungkin kalau Mas Rizal mungkin karena mungkin makro melihatnya. Tapi kalau kita turunkan dikit, apa usaha-usaha yang akan mungkin mendapat peluang untuk bisa mendapatkan kesempatan memunculkan tenaga kerja bisa dan yang lainnya apa? Kami sudah menghitung ya tren ke depan itu sektor mana nih prospeknya. Jadi ternyata Mas 2026 itu sebelum ke prospek sektornya biar penasaran ya. Iya biar penasaran. Marketnya dari sisi global pertama ada kansnya soalnya bahwa kita itu kan US EPA. Oke. Pak ya. Tarif kita 0 loh. Oke. Kita masuk sana. Yes. Ya kan? 2027 mulai. 2027 meskipun tapi kan persiapannya udah sekarang. Bahkan 2025 udah persiapan mereka. Nah, jadi ya justru 2026 ini salah satu yang prospek adalah kan kalau misalnya kita masukkan barang ke Eropa, maka yang dilihat kan sebenarnya sertifikasinya, bahwa barang ini betul-betul tidak karena deforestisasi, ya kan gitu ya. Jadi justru karena Uni Eropa ini adalah benua yang kaya Mas, bener, dan hidupnya punya standar-standar yang jelas, maka prospek sekali itu. Oh gitu. Jadi bisnis apa ke depan yang prospek? Salah satunya adalah sertifikasi. Pertama itu konsultansi, ya berkaitan dengan produk maupun jasa. Oke. Mengapa kita harus Eropa? Nah pertanyaannya. Karena Eropa itu income per kapita sangat tinggi dibanding dengan benua yang lain. Mereka hidupnya udah mapan. Bener. Dan itu harus dikejar, gitu loh Mas. Bandingkan dengan Amerika. Amerika ya tidak seperti itu. Asia apalagi, ya. Jadi kenapa harus Eropa? Justru cuannya gede banget gitu loh. Apa sih yang dibutuhkan oleh negara-negara Eropa? Masyarakat setiap produk itu benar-benar clear masalah lingkungan, green. Oh, tuh itu udah dikasih bocoran tuh Mas Rizal itu. Kalau produk-produk yang berkaitan dengan mungkin green, tapi harus tersertifikasi loh ya. Betul. Tidak boleh mempekerjakan anak, gitu-gitu kan. Betul. Dia sangat peduli dengan seperti itu. Itu prospek. Dan masuknya harus lewat Belanda. Oh gitu. Harus lewat Amsterdam. Kan Uni Eropa harus lewat situ kalau perdagangan. Apakah bisa bilateral? Ya bisa. Ya. Tapi tetap harus lewat situ. Ya, saya dengar memang tadi saya katakan ISEPA 2027 banyak yang sudah persiapan, bahkan di 2025 ini banyak pengusaha-pengusaha yang belanja modal ke luar negeri untuk mencari teknologi yang bisa untuk produksi dan semuanya, dan 2026 itu mulai produksi, dan harapannya pas di 2000 sekalian Mas Ari 2027 itu udah langsung lari aja. Betul. 2026 itu harus persiapan. Komoditas kita itu udah siap diserap Eropa. Oke. Dan pertama itu, yang kedua berkaitan dengan energi bersih. Jadi sekarang itu tren investor untuk energi bersih, misalnya itu tinggi sekali itu. Menyalip investasi-investasi di sektor non energi bersih. Oh gitu ya. Walaupun energi fosil lah kalau dikatakan itu masih tetap dibutuhkan. Betul. Tapi energi bersih ini akan menjadi primadona ya. Betul. Itu. Yang ketiga, carbon tax.
Carbon tax. Oke. Itu prospek. Yang nggak ngerti carbon tax, Mas Rizal coba carbon tax itu seperti apa? Jadi carbon tax itu kan karbon ya, yang kemudian itu bisa tanda kutip ada value-nya. Ya, ada value-nya. Karena ada aturannya memang perusahaan-perusahaan yang emisinya di atas harus membayar karbon. Kira-kira begitu. Ya. Jadi yang punya hutan jangan digunduli, itu punya potensi cuan. Gitu. Dulu kalau istilah dulu Indonesia itu paru-paru dunia. Yes. Gitu. Mestinya dunia bayar ke Indonesia karena hutannya luar biasa. Benar. Kalau Indonesia misalnya ya seperti dulu katakan tahun 50 saja kita bisa jualan tuh. Bener. Saya ketika labeling kalau zaman dulu istilahnya 10 tahun yang lalu belajar tentang apa sih carbon tax dan semuanya. Potensi gede nih Indonesia ya, tapi waktu itu regulasinya masih dilakukan jalankan gitu. Ya. Dan di Eropa itu kalau kita lihat negara-negara majunya nggak merusak hutan. Oh gitu ya. Karena hutannya udah nggak ada. Pertama itu. Kedua uangnya udah banyak. Mungkin reboisasi. Reboisasi. Kembali udah ini. Ya katanya kan orang Amerika ataupun pemerintah Amerika, Eropa itu minta negara-negara berkembang jangan melakukan penebangan pohon. Iya, kalian katanya dibalas katanya lawang pohonmu udah habis gitu. Sekarang siapa yang rusak, siapa yang suruhan? Kita mesti belajar misalnya ke Swiss. Yes. Swiss luar biasa, hutannya masih terjaga. Dia reboisasi lagi ya Mas? Atau memang tetap dijaga? Tetap dijaga. Karena memang culture-nya juga kan jumlah penduduknya juga nggak banyak gitu ya. Sungainya. Karena negara kita kan negara besar. Benar-benar. Hanya saja seringkali memilih dan memilah mana produk atau komoditasnya itu yang seringkali itu. Jadi ingat Mas Rizal, kemarin saya ketika ada acara di Bursa Efek Indonesia itu ada ketemu salah satu sosok peduli orang yang sangat peduli di lingkungan, dan dia melakukan pembinaan terhadap masyarakat di daerah Sumatera Utara, di daerah Binjai kalau nggak salah ya. Itu waktu itu masyarakatnya turun temurun karena nebang pohon, deforestasi. Karena memang itu kehidupan dia gitu loh dari itu. Dan ketika dia dibina di situ, hutannya akhirnya ditanam, akhirnya tidak melakukan itu. Jadikan wisata, Mas. 2 desa itu dapat penghasilan revenue-nya 15 miliar, Mas. Setahun, Mas. Dari agroeduturism. Oh, agroturism. Forest tourism. Forest tourism. Okay. Dan apa jual apa? Loh, orang tamunya banyak WNA Eropa, benar. Dia seneng lihat itu mandi di sungai yang bersih, terus dia jalan itu sama gajah liar, Mas. Tapi dia memberi makan, mandiin, jalan bareng gitu. Mereka cukup senang dan sudah berjalan beberapa tahun ini. Sekarang hutan mereka tetap utuh, fauna mereka tetap terpelihara. Salah satunya kayak gitu ya. Betul. Karena beda lifestyle ya dari orang-orang Uni Eropa kan beda. Iya. Mereka pasti kalaupun misalnya menginap gitu pasti yang suasana alam gitu. Jadi ini kalau orang-orang pengusaha yang pengen cuan sebenarnya tidak harus bangun yang modern-modern. Udah berdayakan alam Indonesia ini malah cuannya gede. Betul, dan captive loh. Captive, benar. Captive. Saya setuju kalau itu captive karena hanya Indonesia mungkin yang kalau wisata di Indonesia itu kalau dikembangkan luar biasa kan, mencari apapun ada kan Mas. Betul. Budaya, alam, apalagi banyak itu ya. Dan Indonesia itu kalau dilihat dari wisatawan mancanegaranya saja misalnya Mas. Australia itu wisatawannya mayoritas ke Indonesia. Iya benar. Jepang juga sama. Iya. Murah. Betul. Pilihannya banyak. Persis. Oke. Terus hospitality-nya bagus. Hospitality-nya bagus benar. Ya. Nah ini juga potensi. Jadi jasa di hospitality juga prospek. Oke. Hospitality ya. Gitu. Memang gini ya. Ada sektor yang cepat. Ada sektor yang jalan tapi butuh lama ya. Ya moderat lah gitu ya. Ada yang lambat, betul gitu. Bukan berarti sektor-sektor yang ada sekarang 2026 nggak prospek, semua prospek. Cuma yang ingin cepat tumbuh bisnisnya ya di sektor-sektor yang tadi berkaitannya. Satu lagi digital terkait dengan digital teknologi ya. Itu yang menurut kami itu yang akan cepat prospeknya. Digital tapi paling enggak apa tidak seperti Mas sekarang kayak
AI itu menurutku digital mendisrupsi digital gitu loh. Ya, jadi gini, memang negara itu mesti clear gitu. Ya. Teknologi yang ada sekarang, perkembangan dan kemajuan mau diapain gitu. Oke. Apakah mau meningkatkan produksi, atau mau meningkatkan kualitas SDM, atau mau kemana kan? Setuju itu. Itu belum ada. Belum ada petanya. Frameworknya itu belum ada. Sekarang ya di sana dipakai. Aku itu khawatir, Mas. Penduduk kita 280 juta selalu ngomong potensi ekonomi digital kita tinggi. Ya sebagai konsumen aja. Betul. Takut itu. Betul. Kapan kita bisa menjadi produsen? Betul. Harusnya kan dia incas ke sumber-sumber sektor-sektor produksi. Ya. Nah, problemnya kan memang transfer knowledge-nya, create inovasinya. Makanya kita berharap BRIN ini benar ke situ. Yes. Ya kalau dulu kita punya BPPT gitu ya. Kemudian hasil inovasi dari para peneliti teknokrat itu bisa di-apply di sektor realnya kira-kira gitu ya. Kemudian ada inkubator sebelum masuk gitu. Kan begitu ya. Nah, itu harus dipercepat gitu inovasi teknologi itu. Karena itu kalau kita tidak mengikuti dan mengikuti perkembangan teknologi itu, kita mau tidak mau harus menerima kenyataan lagi dengan teknologi-teknologi baru yang itu mendistrupsi teknologi lama. Bener. Seperti halnya pemenang Nobel itu yang 3 orang tahun ini. Kan dia katakan dekonstruksi innovation. Decreasing innovation, reconstruction. Jadi teknologi yang lama itu akan hilang nanti dengan teknologi yang baru. Jadi ciri sebuah negara yang ingin cepat pertumbuhannya salah satunya adalah mengembangkan teknologi baru. Jadi penelitiannya mereka itu berdua ini. Ya, salah satunya yang berdua nih di jurnalnya itu dia penelitian di negara-negara OECD dan hasil risetnya dia katakan negara-negara OECD itu karena dia mendistrupsi teknologi lama ke teknologi yang baru dari kondisi catch kata dia lama ke kondisi frontier. Nah, Indonesia jangan sampai ketinggalan yang teknologi-teknologi itu karena itu mempengaruhi produksi. Itu yang menurut saya bagaimana ke depan tuh tahun depan itu prospek bisnis di sektor digital itu juga menjadi prospek. Hanya saja digital tidak dalam konteks gig ekonomi saja, ya membangun platform, kemudian juga bisnis platform gitu ya digital. Tidak hanya itu, tapi dia incas ke sektor-sektor yang prospek yang basis sumber daya alam. Itulah gunanya teknologi dan pemerintah harus punya roadmap gitu. Benar. Komdigi nih yang harus punya salah satunya dengan BRIN dengan Kementerian Perindustrian. Jadi memang harus, dan teknologi itu kita jadi tidak hanya adopter, tapi kreator gitu. Beberapa tambang kan sudah menggunakan misalnya mobil dengan autonomous karena dengan 5G-nya. Sekarang bahkan China sudah menggunakan 6G-nya. Nanti artinya kan itu bisa menjadi salah satu faktor ya. Artinya di 2026 soal lingkungan, konsultan, yang masalah digital ini menjadi penting ya. Betul. Termasuk kesehatan, Mas. Nah, kesehatan itu proses cepat itu. Oh gitu ya. Betul. Apalagi teknologi kesehatan kan cepat sekali. I see. Dan ternyata orang sudah mulai aware dengan itu. Iya. Orang takut mati kali ya. Indonesia saja, kalau mau berobat kemana? Ya. Ke Malaysia. Singapura. Makanya Indonesia buat kawasan ekonomi khusus di Bali. Di Sanur ya. Di Batam. Sebenarnya follow kebijakan pemerintah yang kayak gitu tuh, pengusaha-pengusaha di level menengah itu sebenarnya bisa jalan ya. Harus bisa jalan. Arahnya ke sana. Betul, harusnya. Pertanian misalnya, ketika surplus produksi beras misalnya bisa di follow up dengan hilirisasi
pertanian gitu-gitu bisa sebenarnya. Ya agroindustri ya kalau bahasanya lah gitu ya. Kan sebenarnya ada di Kementerian Perindustrian juga BAS agroindustri beyond tidak hanya di beras ya. Tapi saya kira kan banyak tiernya hilirisasi kan banyak sekali gitu ya, terutama CPO misalnya. CPO itu kelapa aja sekarang diminatin Cina luar biasa. Iya, itu kan mengganti susu loh. Iya, susu sapi coconut milk gitu. Dan di sana nggak bisa, di sini nggak bisa. Saya kaget dulu pemain Korea tuh sepak bola minum itu. Iya, aku nggak apa-apa ya. Ternyata memang bagus, justru bagus gitu hasil riset mereka, dan sekarang diserap ekspor kita ke situ. Virgin coconut oil juga, VCO juga menjadi luar biasa. Ini potensi sebenarnya. Betul. Ya mungkin ada yang memanfaatkan itu. Sekarang juga ya, tetapi kalau kemudian pemerintah mendorong itu, ya kemudian menjaga itu menjadi bagian dari industri strategis, itu kan bagus sekali. Benar. Dan saya mestinya industri-industri strategis itu adalah industri apa? Industri yang memanfaatkan sumber daya alam dengan mendorong sumber daya manusia bisa terserap gitu loh. Itu baru apa industri strategis nasional itu. Iya, setuju ya, jadikan industri strategi nasional aja ya. Karena kelapa semuanya kayak batok kelapanya kan bisa jadi briket dan semuanya loh. Briket, kemudian sabutnya itu bisa peredam suara mobil-mobil mewah. Mobil-mobil mewah pakai itu loh. Betul. Yuk pemerintah yuk jadikan itu sebenarnya ada di roadmap hilirisasi itu ada. Ada ya. Ada. Cuma haunya itu kan memang pemerintah sekarang sedang mendorong ya 28 komoditas ya di situ untuk hilirisasi. Nah, sekarang yang menjadi tantangannya adalah investor untuk merealisasikan itu. Apakah harus investor luar negeri? Tidak. Enggak lah, dalam negeri. Dalam negeri. Ya, saya kira peluang besar di-create market domestik. Saya kira kalau itu dikombin dengan teknologi seperti Mas Rizal tadi kata, dahsyat itu. Sumber-sumber daya. Sekarang teknologi memang kesan mahal ya. Tapi kalau kemudian beli, kemudian dikembangkan, kita itu ada universitas hebat-hebat loh. Benar. Kenapa kemudian tidak dikembangkan inovasi baru dari teknologi itu yang sesuai dengan kondisi di Indonesia, dengan tenaga kerja di Indonesia, masih bisa. Tapi saya punya keyakinan bahwa SDM Indonesia itu punya kemampuan untuk itu. Pasti Mas, bayangkan nenek moyang kita aja dulu, itu bisa membuat Candi Borobudur. Kapalnya gede-gede, kapal pinisi dengan teknologi yang luar biasa itu. Betul. Ya, teknik pinisi itu ya. Apa nggak hebat itu? Nusantara itu dulu luar biasa loh. Tapi kenapa anak cicitnya gitu ya? Atau kenapa sekarang kok tidak seperti itu? Kurang percaya diri ya. Harus percaya diri. Itu yang saya kira, artinya gini, kita bisa optimis bahwa sumber daya manusia Indonesia itu bukan sumber daya manusia yang kalah gitu loh. Iya. Kita punya potensi luar biasa dan itu sudah dibuktikan. Menarik kalau ngomong sumber daya manusia kita yang kalah itu karena kita merasa dikalahkan. Karena menarik Mas, ada riset dari UK, dia katakan sumber daya manusia Indonesia itu salah satunya Mas, kreatif. Itu ya yang anu ya. Dan itu potensi luar biasa yang dimiliki sebuah negara. Kreatif itu. Dan itu bisa kita lihat. Yes. Cuma secara akumulasi kreativitas ini belum ada yang bungkus. Negara itu belum ada polisi mau bungkus itu. Ini kalau pemerintah bisa menangkap itu, sebenarnya pemerintah tahu lah ya. Pasti. Cuma mungkin prioritasnya yang harus Mas Rizal, thank you sekali ngobrolnya. Yang pasti 2026 sesuatu yang berbau hijau, green, karena kebutuhan Eropa, pasar Eropa begitu besar, digital, kesehatan tadi ya, jasa begitu luar biasa, bisa mengambil cuan dan masih penuh ketidakpastian. Harus hati-hati, tapi melihat prospek-prospek yang tadi disebutkan, sektor itu cukup bisa menembus cuan lah ya Mas. Betul. Tambang itu prospek sebenarnya. Tambang prospek ya. Prospek. Tetap emas ya. Itu sangat prospek. Dan kita banyak potensi itu. Ya. Tapi yang paling cepat tadi dan sustain ya sektor-sektor tadi. Apa namanya
bisnis-bisnis tadi. Sektor kreativitas juga menjadi ekonomi kreatif ya, perlu ditingkatkan. Digital juga perlu ditingkatkan. Oke. Saya kira 2026 kita yakin dan kita harus selalu percaya gitu ya. Bahwa karena gini, kemajuan sebuah bangsa itu tidak berjalan dengan sendirinya. Tapi by design oleh policy yang tepat. Gitu. Policy yang tepat itu justru bisa meng-create pertumbuhan ekonomi yang fundamental dan saya kira long term. Gitu sih Mas. Kebijakan pemerintah cukup berjalan cukup baik sebenarnya, tinggal implementasinya diharapkan di 2026 benar-benar bisa ngeresep lah sampai ke bawah. Betul. Dan 2025 harus dijadikan refleksi ya. Jadi refleksi ya, program-programnya selama ini belum optimal. 2026 bisa perbaiki lebih optimal, dan tentu saja ya perbaikan itu saya kira menjadi regulasi dan semuanya juga harus menjadi pelajaran. Mas Rizal, terima kasih sekali tentang obrolannya ini tentang cuan di 2026. Semoga ini bisa menjadi pandangan oleh teman-teman yang suka nonton Cuan Iki. Don Cuan sudah ngasih tips tadi, bukan dari Don Cuan sih, dari Mas Rizal tentu. Yang pasti ini akan berharap kita bisa menjadi pandangan lah buat teman-teman agar bisa untuk ke depan kita bisa dapat cuan yang lebih baik lagi di tahun baru 2026 ini. Ini sebagai langkah awal, penuh ketidakpastian, yang pasti tetap optimis bahwa kita akan menjadi lebih baik lagi. Tadi udah dikasih tips oleh Mas Rizal, dan kita harap yang pasti ini akan menjadi acuan buat kita agar kita tetap bisa lebih optimis lah. Mas Rizal tadi ngasih optimis. Dan yang pasti Cuan Iki nanti tayang di YouTube-nya Investor Daily ya. Jadi kalau klik Investor Daily, cari Cuan Iki, nanti di 2026 pasti akan ada. Karena kalau Investor Daily bareng Don Cuan akan ngomongnya cuan-cuan terus. Terima kasih, sampai ketemu lagi Cuan Iki episode berikutnya. Yang pasti jangan ngomong cuan tanpa Don Cuan. Mas Rizal.